Gus badhe tanglet. Sojo. Nggih. Gus, ilmu itu kan membingungkan. Semakin dipelajari, kita semakin rasa fakir. Kesimpulannya langsung ilmu itu membingungkan. Iya. Kita ambil menurut saya, jangan menurut. Tapi ilmu itu juga paradok, Gus. Semakin dipelajari, kita semakin tahu, semakin ingin membaca, tapi kadang kita juga merasa takut dengan ilmu itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu hal yang wajar, Gus? Terus, Gus, untuk saat ini ilmu itu banyak yang disalahgunakan. Orang yang berilmu dibuat salah dan disalahgunakan. Pertanyaannya adalah supaya orang yang benar itu tetap benar walaupun disalahkan dan disalahgunakan, guidance-nya itu apa, Gus? Karena semakin kesini banyak yang nggak berilmu ngaku berilmu, yang berilmu disalahkan dan disalahgunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak gue jenengan. Dewa Tonon, Mas Ahmad Saifuddin. Pertanyaan itu kesimpulannya agak jelas itu, tahu-tahu. Ilmu itu menyenangkan bukan membingungkan. Enggak, itu maksudnya gimana kok tahu-tahu ilmu itu gimana tadi? Membingungkan. Misalnya ilmu tentang apa? Iya. Yeah. Biasanya orang semakin ngerti IT itu semakin banyak disalahkan, disalahgunakan. Jadinya banyak orang yang justru berilmu itu takut untuk muncul ke permukaan. Padahal itu justru ya dibutuhkan. Makanya ilmu itu membingungkan. Dia semakin dipelajari, kita semakin fakir, semakin merasa fakir ilmu, tapi kita juga semakin ingin tahu, semakin banyak membaca. Makanya menurut saya ilmu itu membingungkan. Semakin dibaca kita semakin bingung, tapi semakin pengen tambah ngerti. Dan semakin ngerti, kita semakin fakir ilmu. Kan bingung kayak nih, Gus. Oh ya, bagus lah kalau Anda yang bingung, bagus lah. Ya, semoga bingungnya Anda tetap bingung. Jangan ngajak saya bingung. Gini ya, jadi kalau misalnya IT atau teknologi apapun, Islam datang itu kan ngatur ketentuan efek ya. Misalnya mudahnya komunikasi bagi orang yang soleh mungkin terus dipakai ngaji, dipakai kebaikan, dipakai menjaga NKRI. Bagi yang tidak baik, dipakai alat selingkuh, alat memecah belah bangsa, dipakai alat adu domba. Jadi Islam datang ya sudah ketentuannya yang dipakai maslahat itu halal, yang dipakai madarat itu haram. Islam hanya ngajari itu, tapi bahwa penemunya yang menjadikan semuanya mudah. Dulu kita nelpon hanya dengar suara, sekarang pakai tatap muka. Itu dianggap ilmu yang objektif, belum punya akibat. Nah nanti akibatnya tadi kalau nelpon yang yang kelihatan wajahnya apa namanya istilahnya itu video call. Kalau kamu sama guru kamu sama ibu kamu ya ibadah. Jadi, kalau sama selingkuhan kamu ya dosa. Kan gitu. Islam hanya membahas itu. Tapi nanti ya kan memang hukumnya hanya itu kan. Kalau dipakai positif ya bagus. Kalau dipakai negatif ya buruk. Nah, Islam tidak boleh terus disalahkan. Ini akibat teknologi maka orang mudah selingkuh. Sebelum ada teknologi yang selingkuh juga sudah banyak. Sekarang ngaji gampang karena ada telekonferensi gini-gini. Mulai dulu yang suka ngaji, yang ngaji gampang karena kadang kiai ya tetangganya. Enggak jauh-jauh juga banyak orang bener. Jadi ini kan urusan niat. Meskipun semuanya mudah, kalau nggak ada niat juga susah. Tapi saya kecewa dengan Anda karena mengatakan ilmu membingungkan. Ini saya. Tapi ya bagus lah, orang jujur itu bagus. Hanya karena beliau bingung, yang aku bingung kan bagus. Jadi nilainya dijujur tadi. Tapi andaikan saya sebagai ilmu itu nggak terima diberi status membingungkan tadi itu.
Tapi kalau kita yang ngaji tauhid, ngaji hikmahnya Allah. Semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya. Misalnya Allah menciptakan manusia itu sebagai pemalas, itu bagus. Bagusnya begini, kalau di bab ibadah pemalas itu buruk. Tapi kalau andekan Anda ditakdir punya kemampuan ahli nuklir, terus Anda tidak pemalas, setiap hari bikin nuklir yang paling dahsyat. Pertama hanya bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, suatu saat bikin yang se-Asia. Lama-lama bikin yang seluruh dunia. Lama-lama saking cerdasnya, pertama butuh bahan besar, lama-lama hanya kecil. Ribet kan? Barokahnya pemalas. Ngantor, baca koran. Ngantor, ngerumpi. Sehingga yang bagian nangani nuklir itu tidak pinter-pinter banget. Itu bahaya tuh kalau pinter banget itu, karena efeknya itu. Sama, sekarang kan ada kacamata pinter beda. Itu kan ketemu orang bisa merekam kan, semua privat orang bisa ribet kan. Nah agama itu ngatur yang halal ya biar halal. Misalnya begini ya, ada orang ke Mars atau ke bulan. Kita katakan pinter dalam konteks menjelajah alam. Tapi kalau dibalik, rakyatnya miskin butuh makan. Kemudian itu untuk biaya ke bulan. Itu bodoh apa pinter? Membiarkan masyarakatnya lapar karena biayanya dipakai naik ke bulan. Itu pinter apa bodoh? Tapi dari tidak tahu tentang bulan menjadi tahu, pinter apa bodoh? Pinter. Tapi kebutuhannya makan kok malah naik ke bulan, pinter apa bodoh? Ya saya juga bingung kayak Anda kalau nggak apa-apa ya memang ilmu ada sisi membingungkannya ya nggak apa-apa lah. Bingung-bingung dikit nggak apa-apa, tapi ya kira-kira sudah bingungnya tambah. Matur nuwun Gus Bahar. Berikutnya monggo Mas Afif niki, Afif Khairul Hidayat. Wah itu yang undang malah tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Gus Baha izin bertanya, bagaimana cara paling efektif membendung pemikiran-pemikiran neo-khawarij di lingkungan kampus? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu jawabnya paling gampang. Biasanya kewajiban itu dibebankan sama yang terkait. Jadi itu tidak saya itu pasti. Saya kan kiai pesantren, kamu kan orang kampus, berarti kewajibannya di Anda bukan di saya. Di mana-mana kewajiban itu dibebankan sama, ya, sudah itu jawabannya gitu. Jadi kalau istri kamu yang rewel, jangan tanya saya, istri saya rewel gitu. Kewajibannya ya kamu cari solusi gitu. Kalau Anda punya Pak Komisaris kurang mikirkan jenengan, ya jangan tanya saya, jangan tanya ini. Begini ya, sebetulnya kita juga kadang salah mengkategorikan. Ada neo-khawarij, ada Islam ekstremis, ada moderat. Itu omongannya peneliti ya. Itu kan peneliti itu harus mengkategorikan, terus sampling ilmiah harus diputuskan ini kategori apa, solusinya apa. Tapi itu analisis. Sebetulnya masalah itu tidak sesulit itu ya. Kalau Allah menghendaki gampang saja. Misalnya Anda berpikir neo-khawarij, kemudian anak Anda sakit, yang ditakdir nyuwun sewu harus hutang tetangga, kebetulan yang ngutangin itu orang Islam moderat. Ini yang sering lupa, para analis itu, saya ulang lagi, para analis itu, mbok ya ngregani pangeran. Saya itu sering ketemu para analis. Sering saya ingatkan, mbok ya kamu itu ngregani Allah. Allah itu punya hak untuk kreasi, punya hak untuk ngatur, punya hak untuk menentukan. Kita misalnya begini, kadang berpikir, orang neo khawarij tadi itu bisa enggak ekstrim kalau bacanya buku ini atau ngikuti pikirannya tokoh ini, itu kita. Tapi kalau Allah itu enggak. Saya beberapa kali ada kejadian orang begitu benci misalnya sama Muhammadiyah atau benci sama NU atau benci apa. Itu mari ini mergo anaknya pacaran terus nikah. Mulanya corong Jawa gedeng tapi nyanding. Itu dulu banyak kiai yang benci Muhammadiyah. Barang anaknya besanan ya baik-baik saja. Karena nanti cucunya jadi Muhammad NU. Itu buahnya ada 1-2 itu. Sama nanti orang yang kuras gitu ternyata pas butuh bantuan yang nolong itu Islam moderat. Akhirnya kan karena Al-Insan Abdul Ihsan itu ya respect.
Jadi, nah tapi kita sebagai analis ngiranya kalau pikiran itu dilawan pikiran, tidak mesti juga. Jadi manusia itu segampang itu. Dulu yang namanya Abi Sufyan itu bencinya sama Nabi, Masya Allah juga sebaliknya. Tapi ketika Ummi Habibah jadi istrinya Nabi, itu kebencian yang penggemar Abi Sufyan dan Nabi cair. Begitu juga Juwairiyah. Makanya ketika ada konflik besar antara kelompok-kelompok itu, karena mereka sebagian sudah jadi istrinya Nabi itu, mereka bilang asharu Rasulullah SAW. Jadi konflik yang se-ekstrem itu selesainya pakai besanan. Ashar itu besanan. Mau tukaran gimana? Mau benci Muhammadiyah gimana? Cucunya sekarang sudah Muhammad NU. Yang NU juga cucunya sekarang. Ya sudah. Akhirnya ya baik-baik saja. Jadi tidak udah ada solusinya. Kalau Allah sudah menghendaki nanti gampang saja. Sama jangan tanya. Lah kapan itu Gus? Yang saya ada Tuhan kamu tanya ya, tanya sama Allah. Jawabannya wallahu a'lam. Tapi saya mohon para analis ya, jangan corong Jawa ojo ngilani pangeran. Tuhan itu diberi hak untuk menyelesaikan karena banyak yang di luar dugaan. Wahsy itu menjadi mukmin justru setelah membunuh Hamzah. Khalid bin Walid menjadi mukmin justru setelah menang di perang Uhud. Tapi kalau Allah menghendaki segampang itu. Yaitu ketika Khalid bin Walid menang di perang Uhud karena sahabat melanggar perintah Nabi harus tetap di atas gunung sementara mereka melanggar turun ke gunung. Itu Khalid bin Walid itu, wah Muhammad itu luar biasa. Anak buahnya melanggar saja dikasih sanksi, apalagi kita. Ini berarti orang yang sangat diperhatikan oleh Tuhannya. Terus dia cara berpikir begitu. Akhirnya masuk Islam. Banyak orang masuk Islam itu malah pas menyembah Tuhannya, Tuhan berhala. Itu ada orang Arab, zaman Arab dulu. Pas mau nyembah berhalanya, pas ada luwak kencing di kepala berhala itu. Terus dia, aduh punya Tuhan kok gak keren, gimana? Terus masuk Islam. Jadi dia dapat hidayat pas keliru. Kalau dalam cerita kewalian ya Sunan Kalijogo itu, dia jadi muridnya Sunan Bonang. Kenalan pertama karena begal Sunan Bonang. Pas begal malah jadi murid. Jadi kalau Allah itu punya sekian cara. Kadang kiai itu nggak bisa mengislamkan orang, tapi banyak mahasiswa punya pacar non muslim itu yang islamkan pacarnya. Ribet kan kalau sudah mau apa coba itu memang. Ya sudah Allah itu diberi hak ya tetap Allah sebagai Tuhan itu tidak usah. Mbah Mun itu diantara yang sering dikatakan beliau itu dulu saya juga agak protes dengan tanda kutip, tapi beliau ngendikan ya saya sami'na wa ata'na. Kata beliau gini, hak sok itu sing gawa agama nang Indonesia itu pegawai negeri. Yang bawa agama kemana-mana itu pegawai negeri. Saya sempat protes. Lah santri bah, mau santri karuan mau santri. Tapi setelah saya jadi kiai, ya bebas. Setelah saya jadi kiai ini kan sudah jadi kiai betul, sudah jadi kiai betul. Tanpa SK kan jadi kiai. Kalau komisaris pakai SK, kalau kiai itu nggak usah SK. Setelah saya jadi kiai itu sering ada tamu dokter, ada tamu tentara, ada tamu pegawai-pegawai negeri. Itu bilang, saya ini dokter. Karena saya dokter. Kadang datang di pedalaman Papua, NTT itu kan atas nama dokter, yaitu di puskesmas desa-desa tertinggal. Karena mereka muslim berkebutuhan Islam, yaitu ada sholat, ada masjid, ada akhirnya dibikinkan. Dan orang ke sana, orang di sana yang mau apa coba untuk negara. Coba kalau yang datang kita sebagai kiai, dianggap misionaris kan. Artinya begitu juga di Belanda misalnya atau di New Zealand atau di Jerman. Saya punya banyak kawan yang duta di kedutaan. Gara-gara persahabatan mereka duta besar, mereka muslim. Gara-gara muslim berkebutuhan bikin masjid. Akhirnya di negara-negara non-muslim juga banyak masjid dibikin kedutaan, dibikin mahasiswa. Nah, tapi kalau kita jadi analis, mungkin kita hanya agama ini diajarkan oleh ulama, dibawa oleh santri. Tapi tidak seperti itu. Nyatanya Allah dengan kehendaknya bisa saja menyalurkan agama ini lewat PNS, lewat macam-macam. Jadi Allah itu maha kuasa. Makanya kita ini hanya bersaksi bahwa innallaha ala kulli syai'in. Nah kita sebagai kiai memang bantu mengenalkan ahkam fikihnya yang detail-detail itu. Tapi kalau yang menyebarkan Islam itu Allah punya cara. Saya kemarin pas ketemu Habib Quraisy di antara yang diceritakan itu. Orang Inggris itu kadang kenal Islam itu ya lewat Muhammad Salah itu pemain bola itu. Karena mereka tidak ingin ngamati kiai, yang ingin diamati pemain bola.
Jadi pertama, itu orang Prancis itu tidak benci Islam itu gara-gara Zainuddin Yazid Zidane itu. Zizou itu loh, itu namanya Zainuddin Yazid. Yazid Zainuddin itu kena bahasa Prancis jadi Zinedine Zidane. Itu dulu imigran dari Aljazair itu dibenci sama orang Prancis. Tapi setelah yang membawa Prancis juara itu adalah seorang Zidane. Itu terus mereka agak benci Islam karena yang membawa kebanggaan Prancis juara dunia. Apalagi kalau nggak salah pas itu ada 3 pemain Muslim Prancis. Orang ngira orang Prancis tidak benci Islam kan nunggu toleransi beragama lewat buku-buku toleran. Ternyata enggak karena pemain bola coba. Kalau mau menghendaki sampai jurnal-jurnal di Prancis setelah juara dunia siapa bisa membenci orang Aljazair? Mereka harga kita, mereka martabat kita. Padahal dulu pandang sebelah. Dulu itu orang di Inggris, pemain Inggris, itu kalau mau sholat susah, mau puasa susah. Terus mereka ingin minta hak puasa kalau musim puasa. Tapi menjadi mudah di luar dugaan. Manchester City dibeli Sulaiman Al-Fahim. Ya sudah mau apa coba manajernya yang punya muslim. Nah, larang sholat tak pecat. Kan? Ya akhirnya ya malah ada masjid. Pelatihnya kalau ada yang puasa gitu, monggo dari akan mau apa coba. Segampang itu kalau Allah mengubah dunia. Makanya disebut ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya udah pokoknya semua itu ya kita ikhtiar tapi tetap yakin Allah yang punya cara. Dalam sejarah yang terkenal Islam masuk Indonesia itu tidak lewat ustadz, lewat pedagang. Versi ya sejarah yang terkenal meskipun banyak versi. Gara-gara ada pedagang mereka muslim mau tidak mau ya tetap berkehidupan muslim. Berhubung kehidupan Islam itu menarik, simpatik, akhirnya banyak yang menjadi Islam. Jadi ya sudah seperti itu. Ya saya kira demikian.